Haleluya, shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Roti Hidup. Roti hidup adalah kebutuhan kita yang utama. Kalau kita makan minum roti hidup dari sorga, Alkitab berkata firman Allah itu akan ada di hati kita dan dia menjadi sumber penghiburan seperti air yang terus mengalir dan memberi kepada kita kekuatan di tengah badai dan topan. Bahkan roti hidup itu memberi kita pencerahan iman, pikiran kita, bahkan segala tantangan yang kita hadapi, semuanya tidak mempengaruhi kita. Kenyataannya ada, kita tahu di sekitar kita ada orang yang mengalami berbagai masalah, bahkan mungkin masalah itu akan juga menuju kepada kita. Yes, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau hari ini adalah waktu kita untuk kembali kepada Dia, kita kembali di dalam iman yang pasti bahwa Yesus memberi kepada kita sorga, tempat yang indah. Tapi kalau bukan waktunya, belum waktunya, apapun tantangan di sekitar kita tidak akan pernah bisa mengambil kita dari kuasa tangannya. Alkitab berkata ketika orang Israel pada malam hari ke-14 di dalam kitab Keluaran itu dikatakan mereka harus keluar meninggalkan negara Mesir karena waktu itu negara itu sedang dihujani dengan tulah-tulah, dan yang terakhir tulah ke-10 adalah tulah kematian anak-anak sulung. Saudara, apa yang terjadi di malam itu? Domba yang disimpan berusia atau sampai 14 hari disembelih, darahnya dipercikkan di pintu-pintu rumah orang-orang Israel sebagai tanda bahwa kami milik Yahweh, kami milik Tuhan. Dan waktu itu dikatakan bahwa malam itu menjadi malam pemusnahan bagi negara Mesir. Tetapi bagi anak-anak Tuhan itu adalah malam Exodus, malam di mana mereka keluar dari penderitaan mereka dan berjalan menuju ke Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan air madu berkat Tuhan. Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan kita sanggup menghadapi tantangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya akan sampaikan firman Tuhan dalam rangka roti hidup bagi setiap pendengar, pemirsa, bahkan kami semua dimanapun keadaan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, bacaan kita untuk menjadi pelajaran kita hari ini tentang pengaruh orang Kristen diambil dari Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh pembacaan kita untuk pelajaran kita di saat ini. Saudara-saudara, mari kita melihat kata-kata yang diucapkan, disampaikan oleh kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, dan menggali beberapa istilah, beberapa kata yang begitu penting untuk kita ketahui. Paulus mulai dengan berkata, karena itu. Nah, setelah dia menguraikan doktrin Alkitab mulai dari pasal 1 ayat dan ayat diuraikannya sampai kepada pasal yang ke-12 ini merupakan pasal di mana harus ada aksi. Pengetahuan boleh banyak, pengetahuan doktrinal apapun, pengetahuan teologi boleh tinggi, tetapi kalau tidak ada pasal 12,
maka kita tidak bisa mengubah dunia ini. Saudara, itu sebabnya Paulus mulai dengan karena itu. Karena apa? Karena semua yang saya sudah sampaikan itu sebelumnya itu akan bermanfaat, berimpact, berpengaruh kalau kita melakukan pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita perhatikan. Dimulai dengan kata saudara-saudara. Nah, menarik sekali. Kata saudara-saudara diambil dari bahasa Gerika, dipakai di sana kata adelphos. Bentuk jamaknya adalah adelphoi. Jadi adelphos itu diambil dari dua kata, a dan delphus. Jadi a itu dengan delphus, adelphus. Artinya apa? Delphus itu berbicara tentang rahim. Jadi kalau kita menyebut orang saudara-saudara di dalam iman Kristen itu artinya kita semua lahir dari satu delphus atau delphos. Adelphos yaitu bicara tentang lahir dari satu rahim. Rahim apa? Rahim siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita percaya. Waktu kita terima Yesus, Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih dahulu pergi untuk menyiapkan kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak ada yang bebas dari pantauan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita bisa dilahirkan kembali dan kita menjadi orang Kristen dan kita disebut saudara. Itu sebabnya istilah adelphos atau jamaknya adelphoi dari kata delphus atau delphes, rahim. Kita semua satu rahim, rahim iman. Liturgi boleh berbeda, warna ibadah boleh berbeda, logo boleh berbeda, suku boleh berbeda. Bahkan ekonomi, status sosial kita boleh berbeda. Satu yang sama adalah kita semua saudara. Kita semua adalah keluarga Allah. Dilahirkan oleh Bapa kita di dalam kuasa Roh Kudus. Dan Dia membuat kita menjadi ciptaan baru. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama bagaimana? Sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi orang-orang baru karena kita sama-sama percaya kepada Yesus. Itulah pengertian daripada saudara-saudara, kata yang dipakai Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Kemudian dia katakan oleh kemurahan Allah. By the mercies of God. Oleh kemurahan Allah. Maksudnya apa? Kita semua ini orang-orang yang tidak pantas diselamatkan. Tetapi karena kemurahan Allah, Dia tidak memperhitungkan segala masa lalu kita yang kotor dan bobrok itu. Karena Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban apa? Beban dosa. Beban yang membuat kita tidak bisa melangkah. Sesungguhnya beban yang paling berat itu bukan beban virus corona. Beban paling berat adalah kalau dosa kita tidak ada yang tanggung. Yesus waktu tergantung di kayu salib Dia berkata, kata terakhir, tetelestai, sudah selesai. It is finished, sudah selesai. Dia sudah tanggung semua. Itu sebabnya mari kita terima kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan. Lalu selanjutnya Paulus mengajukan sebuah pernyataan begini. Aku menasehatkan kamu. Kata menasehatkan menarik sekali. Paulus berkata begini, parakaleo. Parakaleo itu artinya I advise you, I encourage you. Saya menasehati saudara, saya mendampingi saudara. Kata parakaleo terdiri dari dua kata bahasa Gerika. Yaitu kata pertama adalah para. Para itu artinya samping, sisi. Kaleo adalah dipanggil atau panggil. Jadi para kaleo artinya
saya mendampingi saudara, saya dipanggil Tuhan untuk mendampingi saudara, memberi nasihat. Saya berharap di musim di mana kita ada di rumah sekarang, stay at home, semua firman Tuhan apapun yang kita dengar, baik lewat media, WA, atau Instagram, atau Facebook, atau televisi, atau apapun, semuanya berguna untuk kita. Karena ini musim di mana kita dinasehati, para kaleo. Dan Paulus berkata, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kata kerja pertama, mempersembahkan tubuhmu, penting sekali. Nah, kata mempersembahkan tubuh itu berhubungan dengan bagaimana kita menyerahkan diri kita bukan lagi sebagai korban yang mati. Perhatikan, mempersembahkan tubuh kita ini adalah menyerahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Kata hidup kontras dengan perjanjian lama. Perjanjian lama apa? Korbannya mati dulu, disembelih dulu, baru dipersembahkan. Di zaman anugerah ini, di zaman kemurahan Tuhan ini, korbannya tidak perlu mati. Mengapa? Karena Yesus sudah mati. Sekali untuk selamanya. Dia mati buat saudara, dia mati buat saya, sehingga kita tidak perlu tambah apapun. Cukup kita percaya kepada dia dan kita ikut arahannya, kita selamat. Itu sebabnya orang Kristen itu tidak perlu lakukan apapun. Kita berbuat baik itu adalah karena sudah selamat. Tidak pernah Alkitab mengajarkan kita berbuat baik, berbuat ini, berbuat itu, berbuat amal supaya kita selamat. Tidak ada. Keselamatan sudah lunas. Yesus berkata, sudah selesai. Tetapi yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen, orang yang sudah selamat, masa kita diam-diam saja? Ada tetangga yang susah, dia perlu bantuan, kita diam saja. Itu salah. Itu yang Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Kalau saudara dan saya orang Kristen tetapi tidak peduli dengan keadaan orang di sekitar kita yang sedang susah, maka kekristenan kita tidak berguna. Itu sama seperti garam yang sudah tawar dan dibuang, diinjak orang. Kata injak itu tidak enak sekali, artinya kita tidak berguna. Kita menjadi orang Kristen yang tidak berimpak, tidak berpengaruh. Penting sekali kita harus tahu. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan ini, persembahkan tubuhmu. Kata tubuh yang dipakai di sini adalah soma. Artinya begini, tubuh jasmani kita. Ini bukan tubuh rohani, tubuh rohani, tubuh secara jasmani kita ini. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23 mencatat di sana 3 komponen di dalam tubuh kita itu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara tak bercacat hingga kedatangan Tuhan. Jadi kita hidup ini ada 3 unsur yang tiap hari kita harus persembahkan kepada Tuhan. Unsur pertama adalah roh. Itu sebabnya kita perlu ibadah. Kalau kita dengar lagu, kita dengar khotbah, kita dengar firman Tuhan, kita jadi segar walaupun kita sudah mengalami keletihan. Yang kedua, jiwa. Jadi roh, jiwa, urutan kedua. Nah, jiwa sendiri mempunyai 3 aspek penting. Jiwa itu terdiri dari pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Semua orang punya keinginan. Apa yang terjadi kalau pikiran kacau? Apa yang terjadi kalau hatinya, emosinya tidak stabil? Dia bisa kacau, dia bisa lakukan hal-hal yang tidak memuliakan Bapa. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, perhatikan pelajaran ini baik-baik. Kita harus berpengaruh melalui pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Sekalipun kita dibuat orang emosi, dibuat orang dengan kata-kata yang membuat kita bisa balas dengan cara yang lebih enak adalah dengan cara marah, tetapi ketika kita berkata sudahlah, tidak apa-apa, karena dia saudara saya, dia adelphos saya, itu namanya membawa perubahan. Saudara, itu yang dikatakan di sini. Nah, ayat 2 di sini menjelaskan kepada kita bahwa jangan kita sama seperti dunia ini. Nah, orang dunia apa? Salah sedikit ribut besar. Apa saja masalah dipublikasikan. Kejelekan orang
tidak didoakan, tapi dibuka. Ini cara dunia. Lihat aja sekarang, kalau orang ada yang kena corona atau baru dikunjungi atau baru ada dalam pengawasan, sudah jadi kabar. Sampai semua orang takut. Seakan-akan maut sudah di depan pintu. Saudara, penting sekali kita harus menghormati prosedur yang ada. Tetapi tidak berarti kita menyingkirkan, memisahkan orang. Sama seperti mereka yang terkena kasus HIV/AIDS. Begitu dengar seperti itu, langsung saja kita sudah mencap, ini orang tidak baik, orang disingkirkan, harus dibuang. Tidak, kasih Allah begitu besar. Jangan sama seperti dunia. Nah, memang ada tata aturan yang dipakai untuk baik apapun, kita ikuti. Tetapi secara nilai kemanusiaan, jangan pernah kita merendahkan siapapun. Saudara, pengaruh kita besar. Jangan menjadi sama seperti dunia ini. Dan Alkitab berkata, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kata zoe, hidup, artinya hidup yang berorientasi ke surga, bukan hidup untuk soal cari makan di dunia. Yang kedua, menjadi persembahan yang kudus, artinya kita khusus, kita tidak campur aduk. Kalau kita memang percaya Injil, ya Injil saja, tidak usah tambah dengan yang lain-lain. Kalau memang kita percaya bahwa Yesus satu-satunya, dia saja, tidak usah cari ke sana kemari lagi, cari orang pintar, cari orang model apa lagi, tidak usah. Karena Alkitab berkata persembahan kita itu kudus, hidup kita kudus. Segala macam guna-guna, opo-opo, segala macam pui-pui masa lalu harus dibuang. Tidak boleh mempercayai hal-hal yang menjadi kepercayaan dari masa lalu sebelum kita percaya. Kita harus ikut Yesus saja. Dan yang ketiga, yang berkenan, cocok buat tubuh. Doa saya, kiranya kita mempengaruhi dunia kita. Sementara dunia dilimpahi, dipenuhi oleh ketakutan karena virus yang mematikan, orang Kristen memberi pengaruh yang selalu positif, selalu menghibur, selalu menguatkan orang-orang di sekitar kita sehingga kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan kiranya program Roti Hidup ini memuaskan dahaga jiwa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa untuk jemaatmu, saudara-saudara yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Berkat Allah sampai dan menjamah hati setiap orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan jumpa di lain kesempatan dalam program kita Roti Hidup bagi jiwa kita. Shalom.